Puja dan puji hanya untuk Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat bersaudara, dan nikmat iman dan Islam. Nikmat ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap makhluknya. Saudaraku, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan, Alhamdulillah, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Safi'ina, wa Maulana, Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas tentang dahsyatnya permulaan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bagaimana cara permulaan wahyu datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang diterima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, beliau melihat cahaya terang, laksana fajar menyingsing di pagi hari. Setelah itu beliau digemarkan oleh Allah untuk melakukan halwat atau uzlah. Beliau melakukan halwat di Gua Hiro, dengan melakukan ibadah beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya Khadijah untuk mengambil bekal. Dan hal itu dilakukan berulang-ulang sampai suatu saat, beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hiro. Pada suatu hari, datanglah malaikat lalu berkata, "Bacalah," beliau pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Rasul menceritakan lebih lanjut, malaikat itu lalu mendekati lalu memeluk sehingga aku merasa lemah kemudian aku dilepaskannya dan ia pun berkata lagi, "Bacalah," aku menjawab aku tidak bisa membaca. Ia mendekatiku lagi kemudian mendekapku, sehingga tidak merasa berdaya sama sekali, kemudian aku dilepaskannya. Lalu ia berkata lagi bacalah, aku pun menjawab aku tidak bisa membaca. Untuk kali ketiga ia mendekatiku lalu mendekapku hingga aku merasa lemas, kemudian aku dilepaskannya selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Robmu yang telah menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Rasul pun bergegas pulang dalam keadaan sekujur tubuhnya bergetar. Sesampainya di rumah ia berkata pada Khadijah, selimutilah aku, beliau pun diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu ia berkata kepada Khadijah, hai Khadijah, tahukah engkau kenapa tadi aku begitu? Lalu Rasul menceritakan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Selanjutnya ia berkata, aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin. Khadijah pun menyela dengan berkata, tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah sama sekali tidak membuat engkau kecewa. Engkau seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. Beberapa saat kemudian, Khadijah mengajak Rasulullah pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang paman Siti Khadijah. Yang mana pada saat masa jahiliyah, pamannya ini memeluk agama Nasrani. Ia memiliki kemampuan menulis bahasa Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang telah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatannya. Khadijah berkata kepadanya, wahai pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Waraqah bertanya kepada Muhammad, wahai anak saudaraku, ada apakah gerangan? Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya di Gua Hiro. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah juga berkata, alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya aku seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya. Tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi.
Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku. Namun tidak lama kemudian Warokah meninggal dunia dan untuk beberapa waktu yang lama, Nabi Muhammad tidak menerima wahyu. Terjadi perselisihan tentang berapa lamanya wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada juga yang mengatakan kurang dari 3 tahun. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu itu selama 6 bulan. Sementara tentang kedatangan Jibril yang kedua, Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata tentang hal ini kepadaku. Di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku keangkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro, kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku pun segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, 'Selimutilah aku. Selimutilah aku, selimutilah aku.' Sehubungan dengan itu Allah berfirman, 'Hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Robmu, dan sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa.'" Quran Surat Al-Mudathir. Sejak saat itu, wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Saudaraku yang Allah rahmati, hadis mengenai permulaan wahyu ini merupakan asas yang menentukan semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Lalu memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebab hakikat wahyu ini merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri dan manusia yang hanya menyampaikan syariat dari Robnya tanpa merubah, mengurangi, atau menambahkan. Oleh karena hal itulah, sebabnya para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Nabi SAW. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak wahyu dan membiaskannya dengan ilham atau inspirasi, bahkan dengan sakit ayan. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa masalah wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum muslimin kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah. Jika mereka berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang bersumber dari wahyu tersebut, maka seterusnya mereka kaum kafir akan mengembangkan pemikiran bahwa semua prinsip dan hukum syariat yang diserukan Muhammad hanya bersumber dari pemikiran dirinya sendiri. Untuk mewujudkan tujuannya itu, para musuh Islam tersebut berusaha menafsirkan fenomena wahyu dengan berbagai penafsiran palsu. Mereka memberikan aneka penafsiran palsu sesuai dengan seni imajinasi yang mereka rajut sendiri. Sebagian ada yang menggambarkan bahwa Muhammad terus merenung dan berpikirlah sampai terbentuk dalam benaknya, secara berangsur-angsur sampai akidah tersebut dipandangnya cukup untuk menghancurkan paganisme. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad belajar Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam dari pendeta Bahira. Dan ada juga yang menuduh Nabi Muhammad adalah orang yang berpenyakit saraf atau ayan. Saudaraku yang Allah rahmati, bila kita perhatikan tuduhan-tuduhan naif seperti ini, akan kita ketahui dengan jelas bahwa rahasia ilahi tentang mengapa permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad datang dengan cara yang telah disebutkan dalam hadis Bukhari tadi di atas. Mengapa Rasul melihat Jibril dengan kedua mata kepalanya untuk kali pertama, padahal wahyu bisa diturunkan dari balik tabir? Kemudian kenapa Rasulullah takut dan terkejut memahami kebenarannya? Padahal cinta Allah kepada Rasulullah dan pemeliharaan kepadanya semestinya cukup memberinya ketenangan di hatinya, sehingga tidak timbul lagi rasa takut. Mengapa Rasul khawatir terhadap dirinya kalau-kalau yang dilihat di Gua Hiro itu adalah makhluk halus dari jin? Lalu mengapa Rasul tidak memperkirakan bahwa yang dilihatnya itu adalah malaikat? Mengapa setelah itu wahyu terputus sekian lama, sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam pada diri Nabi Muhammad, sampai timbul keinginannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, untuk menjatuhkan diri dari atas gunung? Saudaraku yang Allah rahmati, pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang wajar dan alamiah sesuai dengan bentuk permulaan turunnya wahyu tersebut.
Sesungguhnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kelak akan terungkap kebenarannya yang dapat menghindarkan setiap orang yang berpikiran sehat dari perangkap musuh-musuh Islam dan pengaruh rajutan imahinasi mereka. Saudaraku yang Allah rahmati. Ketika sedang tenggelam dalam halwatnya di Gua Hiro, Nabi Muhammad dikejutkan oleh kemunculan Jibril yang nampak di hadapannya, lalu berkata, "Bacalah." Hal ini menjelaskan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yang bersumber dari inspirasi atau intuisi, melainkan merupakan penerimaan terhadap hakikat wahyu ini. Di samping merupakan penolakan terhadap setiap anggapan bahwa fenomena wahyu tidak lebih dari sekedar intuisi. Timbulnya rasa takut dan cemas dari diri Nabi Muhammad ketika mendengar dan melihat Jibril, sampai beliau memutuskan halwatnya untuk bergegas pulang dengan hati yang gundah. Ini merupakan suatu bukti nyata bagi orang yang berakal sehat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merindukan risalah yang dibebankannya untuk disebarkannya ke seluruh penjuru dunia ini. Juga fenomena wahyu ini tidak datang bersamaan ataupun menyempurnakan apa yang pernah terlintas di dalam benaknya. Akan tetapi fenomena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalam hidupnya tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Rasa takut dan cemas tidak akan pernah dialami oleh orang yang telah merenung dan berpikir secara pelan-pelan sampai terbentuk di dalam benaknya, suatu akidah yang diyakini akan menjadi dakwahnya. Selain itu masalah inspirasi, intuisi, bisikan batin, atau perenungan ke alam atas, tidak mengundang rasa takut dan cemas. Tidak ada korelasi antara perenungan dan perasaan takut dan terkejut. Jika tidak demikian, tentu semua pemikiran dan orang yang melakukan kontemplasi akan selalu dirundung rasa takut dan cemas. Saudaraku yang Allah rahmati, kita tentu mengetahui bahwa rasa takut, terkejut dan menggigil sekujur badan tentu tidak dapat dibuat-buat. Sehingga jelas tidak dapat diterima jika ada orang yang mengandaikan Rasul melakukan hal tersebut. Keterkejutan dan kecemasan Nabi ini semakin tampak jelas pada keraguan beliau, jangan-jangan yang dilihat dan mendekapnya di Gua Hiro adalah makhluk jin. Ini dapat diperhatikan ketika Nabi berkata kepada Khadijah, beliau berkata, "Aku khawatir terhadap diriku," yakni khawatir terhadap gangguan makhluk jin. Akan tetapi Khadijah segera menenangkannya dengan mengatakan bahwa beliau bukanlah tipe orang yang diganggu oleh setan dan jin karena akhlak dan sifat terpuji yang dimilikinya. Dan bagi Allah perkara menenangkan hati Nabi adalah bukan perkara yang susah, misalnya bahwa yang mengajak berbicara tersebut adalah Jibril. Ia adalah malaikat Allah yang datang mengabarkannya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah kepada manusia. Akan tetapi, hikmah ilahiyah ingin menampakkan pemisahan total antara kepribadian Muhammad sebelum dan sesudah bidsah. Di samping menjelaskan bahwa prinsip akidah Islam atau perundang-undangan Islam tidak pernah diolah di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Selanjutnya, ilham Allah kepada Khadijah untuk membawa Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah bin Naufal untuk menanyakan permasalahannya, merupakan penegasan yang lain bahwa yang mengejutkannya itu hanyalah wahyu ilahi yang pernah disampaikan kepada para nabi sebelumnya. Di samping untuk melepaskan kecemasan yang menyelubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menafsirkan apa yang dilihat dan didengarnya. Kemudian terhentinya wahyu selama 6 bulan atau lebih itu mengandung mukjizat ilahi yang mengagumkan. Hal ini merupakan sanggahan yang paling tepat terhadap para orientalis yang menganggap wahyu sebagai produk perenungan panjang yang bersumber dari diri Muhammad. Saudaraku yang Allah rahmati. Sesuai dengan kehendak ilahi, malaikat yang dilihat kali pertama di Gua Hiro itu tidak muncul sekian lama sehingga menimbulkan kecemasan hati Nabi Muhammad. Selanjutnya kecemasan itu berubah menjadi rasa takut terhadap dirinya karena dimurkai Allah Ta'ala setelah dimuliakannya dengan wahyu. Lantaran suatu tindakan yang dilakukan sehingga dunia yang luas ini terasa sempit bagi Nabi Muhammad, bahkan terbetik rasa ingin menjatuhkan diri dari atas gunung. Sampai akhirnya malaikat yang dilihatnya dari Gua Hiro itu muncul kembali terlihat di antara langit dan bumi. Saudaraku yang Allah rahmati. Mungkin musuh-musuh Islam akan bertanya kembali, jika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril,
Mengapa para sahabat tidak ada yang melihat malaikat tersebut? Maka untuk menjawab pertanyaan itu, cukup menyampaikan bahwa untuk menyatakan keberadaan sesuatu, tidak disyaratkan dapat dilihat. Hal ini karena penglihatan manusia itu terbatas. Hal ini dapat kita kuatkan dengan mengkonfirmasi kembali, dengan pertanyaan, apakah setiap sesuatu yang jauh dari jangkauan penglihatan manusia itu bisa dikatakan tidak ada? Berkenaan dengan ini Malik bin Nabi mengatakan, buta warna itu menjadi contoh bagi kita. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya sebagian warna itu tidak dapat dilihat oleh sebagian mata. Saudaraku yang Allah rahmati. Keberlanjutan wahyu setelahnya menunjukkan kebenaran wahyu, bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam sebagai fenomena kewajiban. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Perbedaan yang jelas antara Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya agar mencatat Al-Quran segera setelah diturunkan. Sementara untuk hadis, Nabi Muhammad memerintahkan agar dihafal saja. Bukan karena hadis itu sebagai perkataan dari dirinya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kenabian, melainkan karena Al-Quran itu diwahyukan kepadanya dengan makna dan lafalnya dari Rasulullah. Nabi juga sering memperingatkan para sahabatnya, agar jangan sampai mencampur adukan kalam Allah dengan sabdanya. Nabi Muhammad sering ditanya tentang beberapa masalah, tetapi beliau tidak langsung menjawabnya. Kadang Nabi Muhammad menunggu lama hingga apabila telah diturunkan ayat Al-Quran mengenai apa yang ditanyakan tersebut, barulah Nabi memanggil si penanyanya, lalu Nabi membacakan ayat yang baru diturunkan. Dan terkadang dalam beberapa hal Nabi Muhammad melakukan tindakan tertentu, kemudian diturunkan beberapa ayat Al-Quran, kadang berupa teguran atau koreksi. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Tidak mungkin orang seperti ini dapat mengetahui melalui meditasi, peristiwa-peristiwa sejarah, seperti kisah Yusuf, ibu Musa ketika menghanyutkan anaknya di Sungai Nil, kisah Fir'aun dan kisah yang lainnya. Semua ini termasuk hikmah yang dapat diambil dari keadaannya sebagai seorang ummi. Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qalbihi min kitabi wa la tahutuhu biyaminik, idzal lartabal mubtilun." Artinya, dan kamu tidak pernah membacanya, Al-Quran, sesuatu kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Kejujuran Nabi Muhammad selama 40 tahun bergaul bersama kaumnya, sehingga dikenal di kalangan mereka sebagai orang yang jujur dan terpercaya, membuat kita yakin akan kejujurannya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, selam pengamatannya terhadap fenomena wahyu, pasti Nabi Muhammad telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua matanya atau pikirannya. Ayat berikut ini seolah-olah merupakan jawaban terhadap penelitian dan kajiannya yang pertama tentang wahyu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in kunta fi syakim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Artinya, dan kamu tidak pernah membacanya, Al-Quran, sesuatu kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Kejujuran Nabi Muhammad selama 40 tahun bergaul bersama kaumnya, sehingga dikenal di kalangan mereka sebagai orang yang jujur dan terpercaya, membuat kita yakin akan kejujurannya terhadap dirinya. Oleh karena itu, selam pengamatannya terhadap fenomena wahyu, pasti Nabi Muhammad telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua matanya atau pikirannya. Ayat berikut ini seolah-olah merupakan jawaban terhadap penelitian dan kajiannya yang pertama tentang wahyu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in kunta fi syakim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Artinya, maka jika kamu Muhammad bersabda dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu.
Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Robmu, sebab itu janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Yunus ayat 94. Saudaraku yang Allah rahmati. Setelah ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad bersabda, La asuku wa la as'alu. Artinya, aku tidak ragu lagi dan tidak akan bertanya lagi. Hadis riwayat Ibnu Katsir dan Qatadah. Saudaraku yang Allah rahmati. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang dahsyatnya permulaan datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucap ayatul hamdalah, Alhamdulillah.